Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Ketika yang kucintai berkhianat. Hap, lalu ditangkap. Dan putri kecilku pun terkekeh sangat senang ketika aku memeluknya dengan gemas. Akhirnya dia berhasil juga menghafalkan lagu cicak-cicak di dinding yang aku ajarkan sejak tadi pagi. Mama, kapan kita sampai di rumah kakek? Tanyanya yang sepertinya sudah sangat bosan dengan perjalanan kami yang cukup lama. Sambil terus memeluknya di kursi penumpang bagian belakang dan suamiku tercinta sedang fokus mengemudi di depan. Aku menjelaskan pada putri kecilku yang berusia 4 tahun yang sudah terlihat bosan ini. Sayang, rumah nenek dan kakek masih lumayan jauh. Bagaimana kalau kita belajar lagu lain saja? Tanyaku pada Mikaela putri kecilku yang sekarang ini memakai dress bermotif bunga dengan warna biru muda. Dan 2 kuncir di kepalanya yang membuatnya sangat lucu dan menggemaskan di mataku. Namaku Sila, Susilawati, usiaku 25 tahun. Aku seorang ibu dengan 1 orang putri cantik bernama Malaika Hadi, dan suamiku tentu saja Hadi, usianya terpaut 3 tahun lebih tua dariku. Dan tentu saja nama belakangnya disematkan di nama putriku. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju rumah ayah dan ibu suamiku, karena adik suamiku yang bernama Zain akan menikah. Kami berangkat dari jam 5 pagi dini hari tadi. Rumah ayah dan ibu mertuaku memang masih satu provinsi dengan tempat tinggalku dan suamiku, tapi jaraknya lumayan jauh, bisa sampai setengah hari perjalanan. Mama, Mika ngantuk, ucap putri kecilku yang memang sudah sejak subuh tadi dia aku bangunkan. Sayang, mama ngantuk ya? Ya sudah bobo sini. Mama peluk, ucapku lalu merangkul Mikaela di pelukanku dan menepuk-nepuk lengannya perlahan. Mama pilih kasih, masak Mika terus yang dipeluk. Papanya kapan? Tiba-tiba saja Mas Hadi bicara dan membuatku langsung menoleh ke arahnya. Aku hanya tersenyum menanggapi apa yang suamiku katakan itu. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali, hingga sekitar lebih dari tengah hari kami tiba di rumah ayah dan ibu mertuaku. Saat kami tiba, ayah mertuaku langsung keluar dari dalam rumah. Dia langsung menuju ke arah mobil kami padahal kami belum turun dari dalam mobil. Mika, mana ini cucu kakek? Tanyanya sambil mengetuk kaca mobil bagian belakang. Sepertinya ayah mertuaku memang sudah hafal sekali kalau aku dan Mika pasti akan duduk di kursi bagian belakang. Aku dengan cepat membangunkan Mika yang memang masih tertidur lelap di pangkuanku. Aku mencium pipi putih putri kecilku dan berkata padanya, "Sayang, Mika, kita sudah sampai ruang kakek, itu kakek sayang. Ayo bangun," ujarku. Dengan gemasnya Mika mengucek matanya pelan dan langsung duduk melihat ke arah jendela. Begitu melihat ayah mertuaku, matanya langsung melebar. "Kakek," teriaknya dan langsung berusaha membuka pintu mobil. Aku membantunya dan begitu pintu mobil terbuka, dia langsung lompat ke pelukan kakeknya. "Hahaha, cucu kakek sudah semakin besar, sudah tinggi sekali kamu nak. Ayo masuk, kakek sudah membuat puding coklat kesukaan Mika," ucap ayah mertuaku dan langsung mengajak Mika masuk ke dalam rumah. Aku tersenyum melihat betapa ayah mertuaku menyayangi Mika. Meski anak dari kakak iparku juga perempuan dan tinggal bersama dengan ayah mertua, tapi ayah mertuaku selalu memprioritaskan Mika saat kami datang berkunjung. Saat kami menurunkan tas kami, ibu mertuaku juga keluar dari dalam rumah. "Hadi, sudah datang?" tanyanya sambil menghampiri kami. "Ibu," panggilku dan langsung menyalami dan mencium punggung tangan ibu mertuaku. "Gimana perjalanannya? Lancar kan?"
Ayo masuk dan temui calon adik ipar kalian. Ujar ibu mertuaku dan aku dan Mas Hadi pun masuk ke dalam rumah. Kami bertemu dengan semua orang, ternyata sudah ramai. Ada paman, bibi dan juga semua saudara suamiku. Juga ada kedua orang tua dari gadis yang akan dinikahi Zain. Ayah masih memangku Mika sambil menyuapinya puding coklat dan memperkenalkan kami pada semua keluarga calon besannya. Tapi saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba ponsel Mas Hadi berdering. Sebenarnya bukan hanya sekali ini, tapi sejak berangkat tadi pagi, ponsel Mas Hadi memang terus berdering. Tapi aku tidak tahu dari mana, karena aku duduk di kursi belakang bersama Mika. Aku juga tidak bertanya, karena begitu melihat ponselnya Mas Hadi meletakkannya lagi. Permisi sebentar, ada telepon dari kantor, ucapnya lalu meninggalkan ruang keluarga dan keluar dari rumah. Aku hanya melihat Mas Hadi dari jendela. Dia sepertinya sedang menjelaskan sesuatu pada orang yang menghubunginya. Sila, Hadi sudah izinkan, kalian akan menginap sampai acara selesai kan? Tanya ayah mertuaku. Aku langsung mengangguk. Iya ayah, aku dan Mas Hadi sudah minta cuti selama 3 hari, jawabku. Bagus kalau begitu, sambung ibu yang juga terlihat senang Mas Hadi akan tinggal di sini lumayan lama. Setelah membahas tentang acara akad nikah yang akan dilaksanakan besok, kami semua makan malam dan istirahat. Aku juga sudah menidurkan Mika. Setelah itu aku meraih ponselku karena ingin menghubungi orang tuaku. Halo Bu, maaf aku baru telepon. Kami sudah sampai jam 1 siang tadi, ucapku pada ibuku. Sila, semua baik-baik saja kan? Ibu kenapa dari kemarin rasanya perasaan ibu gak enak ya? Tanya ibuku membuatku termenung sejenak. Kami baik-baik saja ibu. Jangan cemas, Mika juga gak rewel kok. Ibu dan ayah tenang saja, ucapku berusaha menenangkan ibuku yang terdengar cemas dari suaranya. Syukurlah, kamu baik-baik di sana ya. Ingat selalu sopan pada siapapun di sana, jangan lupa saling sapa, dan kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan di sana. Jangan diam saja, ucap ibuku menasehatiku. Aku tersenyum, karena ibu memang seperti ini. Dia tidak mau kalau sampai aku dianggap malas atau tidak bisa apa-apa di rumah mertuaku. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menyimpan kembali ponselku, dan aku melangkah kembali menuju ke arah kamar di mana Mika sudah tertidur di sana. Tapi saat berjalan dekat jendela, aku mendengar suara Mas Hadi sedang bicara dengan seseorang. Rasa penasaran membuatku ingin menghampiri Mas Hadi. Tapi saat aku akan keluar dan membuka pintu, aku mendengar Mika menangis. Aku langsung berbalik dan bergegas masuk ke dalam kamar. Ternyata Mika terbangun. Sayang, kenapa? Tanyaku melihat putri kecilku menangis. Mama, Mika mimpi buruk, jawab Mika. Aku mengusap air matanya dan mengusap lembut kepala Mika. Mimpi apa sayang? Tanyaku pada Mika. Mika mimpi, papa dibawa pergi sama tante jahat. Dia melotot sama Mika dan mama. Mika panggil papa tapi papa malah ninggalin Mika dan mama. Aku langsung memeluk erat anakku. Entah kenapa setelah mendengar apa yang Mika katakan, aku teringat pada ucapan ibuku dan hatiku menjadi sangat resah. Tidak apa-apa sayang, itu hanya mimpi. Papa sangat sayang sama Mika. Papa gak akan tinggalin Mika, papa gak akan tinggalkan kita. Ucapku menenangkan putriku meski hatiku sendiri sangat tidak tenang. Terus terang saja meskipun aku mengatakan kalau Mas Hadi tidak akan meninggalkan aku dan Mika. Namun aku juga tidak tahu kenapa aku merasa sangat resah. Aku merasa sangat tidak tenang. Aku mengenal Mas Hadi sudah lebih dari 7 tahun. 1 tahun kami berkenalan dan menjadi teman.
1 tahun kami berpacaran dan memutuskan untuk menikah setelah kami sama-sama punya penghasilan yang kami rasa cukup untuk membina rumah tangga kami ke depannya. Mas Hadi juga sangat perhatian. Dia baik, tidak pernah bicara kasar padaku. Dan selalu mengalah kalau ada pertengkaran yang tidak terduga antara kami kalau ada salah paham atau lainnya. Astagfirullah, ucapku karena aku menjatuhkan gelas yang aku lap dengan kain untuk membuat teh hangat untuk para tamu yang hadir pagi ini. Karena memikirkan perkataan ibu dan juga mimpi Mika semalam, aku malah tidak fokus dengan pekerjaanku. Sila, astaga, itu kenapa gelasnya pada pecah? Tanya ibu mertuaku yang baru masuk ke dapur dan menegurku karena memang yang kujatuhkan dari atas meja tidak hanya 1 gelas saja, tapi 3. Gelas keramik koleksi ibu mertuaku yang hanya akan keluar dari lemari koleksinya kalau ada acara penting seperti ini. Maaf ibu, aku tidak sengaja, ucapku pelan dan langsung berjongkok membersihkan pecahan gelas yang berserakan di lantai. Gimana sih? Itu koleksi ibu dari luar kota loh. Mahal itu. Ibu, silakan, sudah bilang dia tidak sengaja. Nanti kalau Hadi dinas keluar kota lagi, Hadi beliin yang baru buat ibu. Ucap Mas Hadi yang ikut membantuku memunguti pecahan dari gelas keramik yang kujatuhkan. Ibu mertuaku tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi meninggalkan dapur. Pandanganku kembali beralih pada Mas Hadi. Mas Hadi begitu baik dan menyayangiku juga Mika. Dia selalu menyempatkan akhir minggu untuk mengajak kami liburan dan jalan-jalan. Dia juga tidak pernah mengeluh ketika aku harus pulang terlambat karena kerja lembur dan dia bahkan membantu mengasuh Mika. Dia juga selalu membelaku setiap kali ibunya atau saudaranya bicara tidak enak didengar karena mereka selalu bilang kalau harusnya aku tidak bekerja dan hanya jadi ibu rumah tangga saja dan mengurus Mas Hadi dan Muka dengan benar. Mas Hadi juga selalu mengatakan dia mencintaiku. Dia juga ayah yang sangat baik. Tidak pasti hanya pikiranku saja. Batinku berusaha menenangkan pikiranku sendiri. Sayang, jangan dimasukkan ke dalam hati ya apa yang ibu katakan tadi. Sekarang kita harus bersiap, sebentar lagi acara akad nikah Zain dimulai. Ucap Mas Hadi sambil membereskan sisa pekerjaanku. Kami pun bersiap, terlebih dahulu aku menyiapkan putri kecilku. Lalu aku membantu Mas Hadi, baru setelah itu aku bersiap-siap. Acara demi acara berlangsung dengan lancar. Kami pun foto bersama dan acara ramah tamah seperti biasanya juga lancar. Sudah hampir siang. Sejak setengah jam yang lalu aku tidak melihat Mas Hadi. Adik iparku Anita bilang kalau Mas Hadi mengajak Mika berjalan-jalan karena Mika tadi bosan dan terus menangis. Sementara aku membantu keluarga yang lain menyambut para tamu dan memastikan makanan dan minuman untuk mereka terhidang dengan baik. Tak lama setelah aku mencari Mas Hadi, aku melihat Muka berlari sambil membawa sebuah box kaca yang di dalamnya terdapat air, mainan, dan juga ikan. Mama, panggil Mika dan langsung memeluk kakiku. Mama lihat, Papa beliin Mika ikan. Bagus kan? Tanya Mika sambil tersenyum senang. Aku mengangguk dan juga tersenyum. Aku melihat ke arah Mas Hadi yang juga sedang tersenyum padaku. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Batinku. 3 hari berlalu, kami pun kembali ke rumah kami. Hari ini juga adalah hari anniversary pernikahan kami yang kelima. Ketika aku akan berangkat bekerja, Mas Hadi memelukku dari belakang. Happy anniversary yang kelima sayang, aku sangat mencintaimu. Ucapnya membuat senyum di bibirku mengembang dengan sempurna. Happy anniversary juga Mas. Aku juga sangat mencintai Mas. Apa tidak apa-apa kalau aku pergi bekerja hari ini? Tanyaku pada Mas Hadi. Sebenarnya aku sudah bilang akan minta cuti hari ini untuk menghabiskan 1 hari dengan Mas Hadi. Mika juga pagi-pagi sekali sudah dijemput ibuku.
karena ibu tahu ini hari anniversary pernikahanku. Tapi Mas Hadi bilang tidak apa-apa aku pergi bekerja saja, karena dia juga ada meeting penting. Dan kami sepakat untuk merayakan anniversary kami nanti malam saja. Tidak apa-apa sayang, pergilah bekerja. Pulang kerja nanti aku sudah siapkan hadiah istimewa untuk MU, ucap Mas Hadi. Aku pun pergi bekerja, aku sebenarnya sudah tidak sabar lagi menunggu malam tiba. Setiap kali aku melihat jam di tanganku, rasanya waktu berjalan sangat lamban. Tapi akhirnya waktu pulang kerja tiba juga. Aku sudah tidak sabar menuju ke arah mobilku. Tapi ketika akan masuk ke dalam mobil, seorang gadis kecil menghampiriku dan memberikanku sebuah bungkusan dan setelah itu dia berlari begitu saja. Hei, ini apa? Yah, dia malah lari. Gumamku sambil membuka bungkusan itu yang ternyata adalah sebuah gaun yang sangat cantik dan sebuah kartu ucapan. Happy anniversary sayang, aku tunggu kamu di Hotel Emerald kamar 1099, pakai gaun ini ya. Love you. Wah, Mas Hadi. Romantis sekali, ucapku lalu masuk ke dalam mobil. Aku langsung menuju ke hotel yang Mas Hadi sebutkan dalam kartu ucapan tadi. Sampai di sana aku langsung menemui resepsionis dan entah bagaimana, saat aku belum bertanya resepsionis wanita itu sudah langsung tahu akan ke kamar 1099. Dia bahkan mengantarku dan memberikan aku welcome drink. Silahkan nyonya, kami juga sudah menyiapkan welcome drink. Silahkan dicoba, ini adalah minuman terbaru hotel kami, ucapnya dengan sopan. Aku melihat name tag-nya dan namanya adalah Gina. Terima kasih, ucapku. Gina pun pergi dan menutup pintu. Aku berpikir untuk langsung mandi dan berganti pakaian dan menunggu Mas Hadi datang. Tapi karena aku haus, jadi aku minum welcome drink itu lalu masuk ke dalam kamar mandi. Rasanya segar sekali. Setelah bekerja seharian mandi air segar memang sangat nyaman. Aku juga sudah bersiap dengan gaun merah dan juga make up yang aku sesuaikan. Tapi aku merasa aneh, semakin lama kenapa aku merasa tubuhku menjadi sangat panas. AC-nya mati atau gimana sih ini? Panas sekali, gumamku. Aku mencoba mengambil remote AC sepertinya tidak ada masalah. Aku berusaha menghubungi layanan kamar tapi teleponnya tidak berfungsi. Aku mengambil ponsel di tasku, tapi baterainya juga lemah dan baru aku mau menghubungi Mas Hadi ponselku mati. Aku berpikir untuk meminjam telepon kamar sebelah saja, karena kalau aku mencari petugas hotel dengan pakaian minim bahan begini pasti akan menarik perhatian dan mungkin saja mereka akan menganggapku perempuan yang tidak baik. Aku pun keluar dari kamar, tapi entah kenapa semakin lama aku merasa tubuhku semakin tidak nyaman. Rasanya tenggorokanku haus sekali. Tanpa bisa berpikir jernih, aku mengetuk pintu kamar yang ada di sebelah kamarku. Rasanya kakiku juga sangat lemas. Ada apa ini? Kenapa aku? Batinku. Tok tok tok. Beberapa kali aku mengetuk, dan pintu kamar di sebelah kamarku terbuka. Permisi, bisa pinjam? Aku tidak bisa meneruskan ucapanku. Kepalaku sangat berat dan tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap. Perlahan aku membuka mataku. Tapi ketika berusaha untuk melihat ke arah sekeliling, aku merasa seluruh tubuhku begitu remuk, sangat remuk. Mataku langsung melebar ketika aku melihat kalau aku sedang berada di atas sebuah tempat tidur dengan selimut yang menutupi tubuhku yang ternyata, setelah aku lihat ke dalam selimut tidak mengenakan sehelai benang pun. Jantungku berdetak sangat cepat, tanganku gemetaran, nafasku rasanya tercekat. Terlebih saat aku lihat ini bukanlah kamar di mana seharusnya aku berada. Aku mengarahkan pandanganku ke seluruh ruangan kamar ini, dan sangat jauh berbeda dari kamar yang pertama aku masuki, yang merupakan kamar yang dipesan oleh Mas Hadi.
Aku segera melihat ke arah jendela, dan sepertinya sudah siang karena cahaya matahari mampir menerobos tirai putih penutup jendela kamar hotel ini. Aku mengusap wajahku kasar, dan tanpa terasa air mataku juga sudah mengalir tanpa henti. Bagaimana ini? Apa yang sudah terjadi? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku bahkan bisa melihat gaun merah pemberian Mas Hadi sudah robek dan tergeletak begitu saja di lantai di dekat tempat tidur di mana aku sedang duduk dan meratapi kebodohan yang aku lakukan. Aku berusaha untuk turun dari tempat tidur meski pinggangku rasanya mau patah. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhku yang rasanya sangat lengket. Air mataku bahkan mengalir lebih deras saat aku melihat tanda merah menghitam yang ada di sekujur tubuhku. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kenapa aku begitu ceroboh? Tanyaku sambil menggosok seluruh tubuhku dengan sangat keras. Bahkan saat melakukan hubungan itu dengan Mas Hadi, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Dan seluruh tubuhku tidak pernah terasa seremuk ini. Aku terjatuh ke lantai kamar mandi dengan air mata yang semakin deras. Rasanya aku benar-benar tidak punya muka lagi untuk bertemu Mas Hadi. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Bagaimana bisa ini terjadi padaku? Bagaimana aku akan menjelaskannya pada Mas Hadi? Dan siapa pria itu pun aku tidak tahu. Wajahnya aku tidak ingat sama sekali. Aku terus memukul kepalaku yang tidak bisa mengingat apapun yang terjadi semalam. Hampir 1 jam aku berada di dalam kamar mandi, aku juga tidak tahu pakaian apa yang harus aku pakai keluar dari kamar mandi ini. Karena gaun yang aku pakai semalam sobek. Ku edarkan pandanganku ke seluruh kamar mandi, dan aku melihat sebuah jubah mandi tergantung di sana. Dengan cepat aku meraihnya dan memakainya. Aku ingat kalau tas dan pakaian kerjaku ada di kamar yang sebelumnya. Sambil terus menyeka air matanya yang tidak mau berhenti mengalir, aku berjalan perlahan menuju ke kamar 1099. Aku terus menautkan ke-10 jemariku sambil terus menggumamkan kata maaf pada untuk Mas Hadi. Ketika tiba di depan pintu kamar 1099, aku membuka pintu itu perlahan. Sila, jelirih sebuah suara yang sangat aku kenali siapa pemiliknya. Tanpa sadar air mataku mengalir begitu deras, aku sama sekali tidak berani melihat ke arah Mas Hadi. Suara langkah kaki Mas Hadi yang mendekatiku juga semakin membuat tubuhku gemetar dan berkeringat dingin. Sila, aku menunggu MU semalaman. Kamu kemana semalam? Dan ini, apa ini? Tanya Mas Hadi sambil memegang jubah mandi yang aku pakai. Tangan Mas Hadi perlahan menjauh ketika dia menyingkap sedikit bagian leher dan melihat tanda merah yang ada di sana. Sila, kamu? Suara Mas Hadi terdengar gemetar. Mulutku juga tidak bisa terbuka dan bicara, hanya menangis yang aku bisa. Mas Hadi bahkan terjatuh ke lantai. Dengan suara lututnya uang begitu keras membentur lantai. Sila, apa salahku? Kenapa kamu melakukan ini padaku, Sila? Tanya Mas Hadi yang meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Aku mendengar Mas Hadi terisak, dan saat mendengarnya hatiku rasanya seperti ditusuk dengan ribuan jarum yang sangat tajam. Aku masih berusaha untuk mengeluarkan suaraku, tapi sangat sulit. Aku juga terjatuh ke lantai begitu saja. Sambil menunduk dan menjatuhkan semua air mata yang terus mengalir dengan tangan gemetaran. Maafkan aku, Mas. Jelirihku berusaha meminta maaf pada Mas Hadi atas apa yang terjadi semalam. Sila, aku sangat mencintaimu. Aku bisa memaafkan apapun kesalahan MU. Mas Hadi menjeda kalimat yang ingin dia ucapkan lalu berdiri perlahan. Dengan air mata yang terus menetes, aku hanya mampu tertunduk di depan Mas Hadi. Karena aku menyadari kalau akulah yang memang bersalah, meskipun aku merasa kalau semua ini sepertinya ada yang tidak benar. Tapi tidak yang satu ini.
Susilawati binti Priyo Utomo. Mendengar Mas Hadi menyebut namaku dan nama ayahku, aku langsung mendongak dan menyentuh tangan Mas Hadi. Namun dengan cepat Mas Hadi menepis tanganku. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotor MU itu. Wanita macam apa yang sudah bersuami tapi melakukan hal tercela seperti itu dengan pria lain, bahkan di malam anniversary pernikahannya?" Mas Hadi bicara dengan berteriak. Aku kembali menunduk dan menangis, karena apa yang Mas Hadi katakan itu benar. Aku benar-benar wanita yang kotor, bagaimana bisa aku malah seperti ini? Susilawati binti Priyo Utomo, aku Hadi Tama menalak kamu dengan talak 3. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Bak petir di siang hari-hariku rasanya sangat sakit, bahkan nyawaku sepertinya terbang sekilas dari ragaku. Aku masih tercengang mendengarkan ucapan talak dari suamiku. Sampai dia melewatiku, aku baru sadar dari ketertegunanku. Aku langsung meraih kaki Mas Hadi dan memeluknya. Mas jangan talak aku, Mas. Aku tidak tahu kenapa semua bisa seperti ini. Aku datang ke hotel ini seperti pesan yang kamu kirimkan. Aku mengganti pakaianku dengan gaun yang kamu berikan. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi, Mas. Aku terus memeluk kaki Mas Hadi yang berusaha untuk dia langkahkan. Aku bersyukur melihat semuanya sendiri, Sila. Jika tidak, mungkin aku masih akan tertipu sikap lugu dan baik MU yang hanya sandiwara itu. Jika aku tidak bisa memuaskan MU, kenapa tidak terus terang? Aku langsung menarik tanganku ketika ucapan itu terlontar dari mulut Mas Hadi. Memang akulah yang salah, memang akulah yang tidak benar. Mas, kamu tidak. Aku sungguh tidak bisa mengatakan apapun yang sudah ada di pikiranku. Mas Hadi lalu pergi berjalan menuju ke arah pintu. Tapi saat dia akan pergi, dia pun berbalik dan berkata, "Aku tidak akan memaafkan pengkhianatan MU ini, Sila. Dan aku tidak akan biarkan Mika tinggal dengan ibu seperti MU." Ucapnya lalu membanting pintu kamar hotel dengan kencang. Aku hanya bisa memeluk lututku dan meratapi apa yang sudah terjadi padaku. 1 hari setelah anniversary pernikahanku yang kelima, suamiku menjatuhkan talak padaku. Apalagi yang bisa aku lakukan selain menangis dan meratapi betapa bodohnya diriku. Di dalam taksi yang aku tumpangi menuju ke rumah, aku juga tidak bisa untuk tidak menangis. Sampai supir taksi yang sepertinya kasihan padaku, memberikan 1 kotak tisu yang awalnya ada di dalam dashboard mobilnya padaku. Aku memang hancur, tapi aku masih ingat Mika. Hingga aku memilih untuk naik taksi daripada mengemudikan mobilku sendiri. Karena aku tidak akan bisa menyetir dalam keadaan seperti ini. Sampai di depan gerbang rumahku, aku lihat mobil Mas Hadi sudah ada di depan. Dengan cepat aku membayar taksi dan turun dari mobil taksi. Aku menghampiri Mas Hadi yang mengeluarkan koperku dari dalam rumah dan melemparkannya keluar. "Mas," ucapku dan air mataku kembali mengalir. "Keluar kamu dari rumah ini, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Keluar kamu dari rumah ini. Ingat perjanjian pranikah kita kan, yang berkhianat yang harus meninggalkan rumah dan hak asuh Mika. Aku akan mengurus perceraian kita ke pengadilan." "Kamu benar-benar mengecewakan, Sila," ucap Mas Hadi lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan kencang. Aku bersimpuh di hadapan kedua koper yang berisi barang-barangku. Aku yakin Mas Hadi sudah mengemas semuanya tanpa ada sisa. Aku sadar kalau apa yang dilakukan Mas Hadi ini adalah bentuk kekecewaan dan sakit hatinya padaku. Aku bahkan tidak bisa menerima kalau Mas Hadi mendapatkan chat dari wanita lain di malam hari, dan itu akan membuat kamu bertengkar. Hingga aku pernah menyuruh Mas Hadi tidur di luar rumah. Lalu bagaimana dengan aku yang telah tidur dengan pria lain? Hatinya pasti sangat sakit dan hancur karena hal ini. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bagaimana dengan Mika?
Aku sama sekali tidak bisa tidur kalau tidak ada Mika di sisiku. Bagaimana aku bisa makan tanpa ada Mas Hadi yang suka menyuapiku dan Mika yang selalu minta aku pangku kalau mau makan? Bagaimana aku akan hidup tanpa Mas Hadi dan Mika yang sudah seperti nyawa dan nafas bagiku? Bagaimana aku bisa hidup tanpa nafas dan nyawa? 1 jam aku masih berada di depan teras rumah. Tidak beranjak 1 centi pun. Sampai tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang, dan aku hafal siapa pemilik mobil itu. Itu adalah mobil ayahku, Prio Utomo. Ayah dan ibu turun dari mobil dengan membawa Mika yang memang masih ada bersama mereka karena aku dan Mas Hadi akan merayakan anniversary pernikahan kami yang kelima. "Mama!" teriak Mika lalu berlari ke arahku. Sedang ayah dan ibuku tampak kebingungan melihat ke arah 2 koper yang ada di depanku. Aku memeluk Mika dengan erat, aku mencium kedua pipinya, keningnya berulang kali. "Mama, kenapa?" "Mama nangis?" tanya putri kecilku. "Mika sayang, maafkan Mama sayang. Maafkan Mama." "Mika dengar ya, tidak ada satupun di dunia ini yang lebih Mama sayangi selain Mika." "Jangan berbohong pada Mika," teriak Mas Hadi yang baru keluar dari dalam rumah dan menarik tangan Mika menjauh dariku. "Nah Hadi, ada apa ini?" tanya ibuku yang berusaha membantuku untuk bangun. "Tanyakan pada putri ibu itu, tanyakan bagaimana semalam dia tidur dengan pria lain di malam anniversary pernikahan kami." "Hadi," bentak ayah menyela ucapan Mas Hadi. "Mika sayang, masuk dulu ya," ucap ayah lalu meminta babysitter Mika yang memang ikut kemanapun Mika pergi untuk mengajak Mika masuk ke dalam rumah. "Maaf ayah, tapi hari ini aku kembalikan anak ayah dan ibu. Aku sudah menalak Sila, dan aku akan urus perceraian kami di Pengah." "Nak Hadi bicara apa? Jangan sembarang bilang talak," sela ibuku. "Ayah, ibu aku minta maaf. Tapi Sila sudah mengkhianatiku. Semalam dia tidur dengan pria lain. Aku menunggunya semalaman hingga tidak tidur semalaman. Aku menghubunginya tapi ponselnya tidak aktif. Dan begitu pagi datang, dia juga datang dengan jubah mandi dan tanda dari pria lain di seluruh tubuhnya." Plak. Belum selesai Mas Hadi menceritakan apa yang terjadi, ayahku sudah menamparku dengan sangat keras hingga aku terjatuh ke lantai. "Ibu, bawa Sila masuk ke dalam mobil," teriak ayahku membuatku semakin terisak. Ibuku juga ikut menangis dan berusaha membangunkan aku. Saat aku dan ibu berjalan masuk ke dalam mobil, aku mendengar ayah berkata pada Mas Hadi, "Nah Hadi, ayah minta maaf. Ayah yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Tapi Mika..." "Maaf ayah, seperti perjanjian pranikah yang diminta ayah dulu, yang berkhianat akan kehilangan hak asuh atas anak kami, Mika," ucap Mas Hadi. Aku hanya bisa menekan dadaku yang terasa sangat sakit mendengar apa yang dikatakan Mas Hadi. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Mika? Bagaimana bisa? Aku sudah duduk di dalam mobil, menunggu supir memasukkan koperku ke dalam bagasi. Ayah juga sudah masuk ke dalam mobil, dan Mas Hadi juga sudah masuk ke dalam rumah. Aku terus memandang rumah berlantai 2 yang kami bangun bersama dari awal pernikahan kami. 1 tahun rumah ini jadi, dan kami bisa membawa Mika kecil yang berusia 2 bulan kala itu masuk ke dalam rumah ini. Rumah yang selama ini penuh dengan canda tawa Mika, tangis Mika. Aku tidak akan pernah bisa menginjakkan kakiku ke rumah ini lagi. Dan aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Mika lagi karena Mas Hadi begitu marah dan kecewa padaku. Mobil sudah melaju, aku sampai melihat ke arah jendela mobil bagian belakang. Rasanya begitu tidak tega meninggalkan rumah yang sudah aku tinggali dengan Mas Hadi dan Mika selama hampir 4 tahun itu.
Kesalahan dalam semalam yang entah kenapa bisa aku lakukan, membuatku kehilangan semua hal berharga dalam hidupku. Saat sampai di tikungan dan aku tidak bisa melihat rumah itu lagi, aku hanya bisa menangis sambil menundukkan kepalaku. Ibuku yang tidak peduli kalau aku salah, masih setia memelukku dan sesekali mencium kepalaku berusaha untuk menguatkan aku. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa yang harus aku lakukan? Aku telah membuat suamiku marah, suami yang begitu mencintaiku, suami yang begitu baik kecewa padaku, suami yang selalu membelaku mengakhiri segala hubungannya denganku. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Aku bahkan harus kehilangan kebersamaan dengan Mika, nyawaku. Bagaimana aku akan melewatkan setiap lagu yang akan dia hafalkan, setiap momen yang biasanya aku abadikan di ponselku. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa hidup tanpa Mas Hadi dan Mika? Sejak dalam perjalanan pulang sampai tiba di rumah ayah, ayah hanya diam dan tak mau bicara padaku. Aku tahu aku memang sangat memalukan bagi ayah. Tapi aku juga tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Aku terus berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Seingatku aku hanya minum segelas welcome drink yang diberikan oleh seorang pelayan hotel yang bernama Gina. Dan setelah itu aku merasa kalau tubuhku bermasalah dan terasa sangat panas dengan tenggorokan yang begitu haus. Aku coba menghubungi Mas Hadi dan ponselku mati. Lalu aku coba menghubungi layanan kamar tapi telepon di kamarku tak bisa dipakai. Jadi ku putuskan untuk meminjam telepon kamar yang ada di sebelahku. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi karena semua mendadak gelap. Pasti pelayan yang bernama Gina itu tahu sesuatu. Batinku. Sekarang kamu istirahat saja dulu di kamar. Mau bicara dengan Nak Hadi sekarang juga percuma. Dia masih sangat marah padamu. Besok ibu temani kamu bicara dengannya lagi. Mau bicara apa lagi? Tanya ayah dengan suara yang menggelegar. Aku sampai tersentak ke belakang saat ayah berteriak. Ayah memandang kesal sekali padaku. Suami mana yang akan terima istrinya berbuat seperti itu dengan pria lain? Dia itu sudah ditalak 3 bu, sama Nak Hadi. Mempermalukan keluarga saja, dibentak ayahku dan aku lagi-lagi hanya bisa menunduk dengan air mata yang bercucuran di wajahku. Aku sadar aku salah, tapi aku yakin ada yang menjebakku. Aku tidak bisa diam saja, aku tidak mau kehilangan hak asuh atas Mika. Aku harus mencari buktinya terlebih dahulu. Aku harus menemui pelayan wanita bernama Gina itu. Aku berbalik dan menuju ke arah pintu keluar, namun baru beberapa langkah ayah kembali membentakku. Mau kemana kamu? Mau pergi ke hotel itu lagi dan menemui selingkuhan MU? Tanya ayah dengan tatapan mata yang begitu merah dan berkaca-kaca. Hatiku juga sakit mendengar apa yang dikatakan oleh ayahku. Tapi di sanalah satu-satunya tempat di mana aku bisa mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya malam itu. Ayah, aku minta maaf tapi aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu aku merasa aku dijebak. Jangan membela dirimu dengan mengatakan hal seperti itu. Kenyataannya tidak ada satu luka pun di tubuh MU. Hanya ada tanda dari pria selingkuhan MU itu. Ayah tidak tahu dosa apa yang sudah ayah lakukan sampai punya anak seperti MU Sila. Ucap ayah begitu lirih sampai jatuh terduduk di kursi yang ada di belakangnya. Ayah menutup wajahnya dengan tangannya. Aku juga sangat sedih melihat ayah. Tapi aku benar-benar tidak melakukan semua itu dengan sengaja. Aku dijebak. Sila, masuk ke kamar MU dulu ya nak. Ucap ibu mengelus pundakku dengan pelan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menuruti permintaan ibu dan masuk ke dalam kamarku. Keesokan harinya, yang bisa aku lakukan hanya memandangi foto Mika di layar ponselku. Sejak semalam aku sama sekali tidak bisa tidur dan makan dengan benar karena sangat merindukan Mika.
Nomorku sudah diblok oleh Mas Hadi. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi Mika bahkan mendengar suaranya. Tok tok tok. Mbak Sila, ada surat buat Mbak Sila. Ucap Bi Salamah, asisten rumah tangga ibuku. Aku langsung bangkit dari tempat tidur dan berjalan malas ke arah pintu kamar. Aku membuka pintu kamar dan melihat Bi Salamah mengulurkan 2 buah amplop coklat panjang untukku. Aku langsung meraih 2 buah amplop itu. Makasih Bei, ucapku pada Bi Salamah. Aku kembali ke kamarku karena aku yakin ayah masih ada di rumah dan belum pergi ke toko pakaian miliknya. Ayah sangat marah padaku dan tidak mau melihatku. Kemarin saat makan siang saja dia sampai meninggalkan meja makan saat aku turun dan bergabung. Jadi kuputuskan untuk berada di dalam kamar saja. Aku tidak mau membuat ayah bertambah kesal. Air mataku tidak bisa kubendung lagi saat aku membaca isi surat uang pertama. Surat gugatan cerai dari Mas Hadi dan persidangannya itu besok. Kenapa semua jadi seperti ini? Keluarga bahagiaku berakhir seperti ini. Aku terduduk lemas di lantai. Semua kenanganku bersama Mas Hadi dan Mika terlintas begitu saja, dan itu semua membuat hatiku merasa sangat sakit. Butuh waktu yang sangat lama sampai aku bisa membuka surat uang kedua, dan kesedihanku rasanya semakin lengkap saja ketika surat yang kedua yang aku baca adalah surat pemecatan dari perusahaan di mana aku bekerja, karena mereka tidak mau mempekerjakan wanita yang tidak beretiket baik. Tangisku terhenti. Dari mana perusahaan tempat aku bekerja tahu hal ini? Apakah Mas Hadi yang mengatakannya ke perusahaan? Aku langsung meraih ponselku yang tergeletak di atas tempat tidur. Aku berusaha menghubungi Karina, teman kerjaku yang lumayan dekat denganku di kantor. Halo Karin. Astaga Sila, apa yang terjadi sebenarnya? Suami kamu kemarin ngamuk-ngamuk di kantor nyariin kamu. Dia bahkan teriak-teriak gak jelas dan bilang kalau kamu selingkuh. Ujar Karina menyela sapaanku. Aku tertegun. Karina adalah orang yang jujur, dia tidak mungkin berbohong. Selama hampir 5 tahun bekerja di perusahaan itu, Karina sangat bisa ku percaya. Tapi apa yang dia katakan malah membuatku semakin merasa kalau ada yang tidak benar di sini. Mas Hadi pergi ke kantor dan... Karin, apa Mas Hadi mengatakan sesuatu yang lain? Tanyaku ragu pada Karina. Suami kamu itu ngamuk-ngamuk, bahkan ngacak-ngacak meja kerja kamu. Pak Wirawan emosi dong. Mana pas lagi ada bos besar dari kantor pusat, suami kamu diusir tapi Pak Wirawan langsung ke HRD. Sila apa kamu dipecat? Tanya Karina terdengar sedih. Iya Karin, maaf ya. Suamiku, maksudku Mas Hadi sudah membuat keributan di sana. Selamat pagi. Sila. Aku memutuskan panggilan telepon begitu saja. Rasanya tak sanggup lagi bicara pada Karin dan menjawab semua pertanyaannya. Aku duduk di lantai bersandar di pintu kamarku yang tertutup sambil memeluk 2 surat dan juga ponselku. Mas Hadi, kamu pasti sangat marah padaku ya. Aku minta maaf mas, gumamku dengan air mata yang kembali menetes. Aku yakin Mas Hadi sangat marah dan terluka, sampai-sampai dia mengamuk di kantor dan menyebabkan aku dipecat. Karirku yang kubangun sejak 5 tahun lalu juga berakhir, sama dengan rumah tanggaku. Aku berjalan gontai ketika namaku dipanggil oleh petugas pengadilan. Aku melangkah dengan ragu, aku sendirian, benar-benar sendirian. Saat ibu ingin menemaniku ke pengadilan, ayah melarangnya. Aku benar-benar seperti orang yang begitu hina dan memalukan sekarang di mata ayahku sendiri. Saat memasuki ruang sidang, hanya ada beberapa orang yang tidak aku kenal, tapi seorang wanita yang memakai blazer berwarna putih. Aku seperti pernah melihat wanita itu. Tapi aku kemudian mengalihkan pandanganku pada Mas Hadi yang sedang duduk di kursi hitam di tengah ruangan ini.
Ketika seorang petugas memanggil namaku dan mempersilahkan aku duduk, Mas Hadi bahkan tidak mau menoleh dan melihatku sama sekali. Aku sangat sedih, hatiku sangat sakit. Tapi semua ini salahku. Persidangan berlangsung singkat, karena aku tidak bisa membantah semua tuntutan yang diarahkan padaku. Aku hanya bisa menangis ketika hakim mengetuk palu dan hubungan rumah tanggaku dengan Mas Hadi benar-benar telah berakhir. Semua orang segera meninggalkan tempat itu. Mas Hadi bahkan langsung pergi begitu saja tanpa menyapaku atau bicara padaku untuk terakhir kalinya. Air mataku semakin menjadi saat pengadilan memutuskan hal asuh Mika jatuh pada Mas Hadi, dan aku tidak boleh menemuinya tanpa persetujuan dari Mas Hadi yang aku yakin tidak akan mengizinkan aku bertemu Mika dalam waktu dekat ini karena dia sangat marah padaku. Aku hanya bisa menangis di kursi hitam yang menjadi saksi keputusan akhir dari Mas Hadi. Talak 3 yang dijatuhkan Mas Hadi juga menjadi hal terberat bagiku, karena tidak mungkin lagi bagi Mas Hadi dan aku untuk kembali rujuk. Jangankan rujuk, Mas Hadi bahkan tidak mau lagi melihatku. Aku kembali ke rumah ayah, dan di sana sudah ada kakak dan kakak iparku. "Sila, apa yang terjadi? Kenapa masalah seperti ini kamu tidak menghubungi kakak?" tanya kakakku Bima sambil memegang kedua pundakku. "Aku dan Mas Hadi resmi bercerai, Kak. Aku menangis ketika Kak Bima memelukku. Itu semua salahnya. Apa yang dilakukan Hadi itu memang sudah benar. Wanita seperti MU ini memang pantas diceraikannya," celetuk ayah yang sama sekali tidak berempati padaku. Ayah telah kehilangan kepercayaannya padaku, padahal dulu dia sangat menyayangiku. "Ayah, kenapa kita tidak dengarkan dulu penjelasan Sila?" tanya Kak Bima. Ayah yang sangat kesal kemudian malah meninggalkan kami dan masuk ke dalam kamarnya. "Sila, coba ceritakan apa yang terjadi," ucap Kak Niken, kakak iparku, istri dari Kak Bima. Aku lalu menceritakan semuanya pada Kak Niken dan Kak Bima, dari mulai aku mendapatkan paket dari seorang gadis kecil, sampai aku yang terbangun di kamar hotel yang berbeda dari yang dipesan oleh Mas Hadi. "Kalau begitu kita harus pergi ke hotel itu hotel besar pasti ada rekaman CCTV di sana," seru Kak Niken. "Benar, ayo Sila. Kakak mengenalmu sejak kecil, kakak yakin kamu tidak akan melakukan perbuatan serendah itu," ujar Kak Bima. Aku kembali menangis, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena merasa mendapatkan harapan kecil dari Kak Bima dan Kak Niken. Mereka memang sangat baik. Mereka sangat percaya padaku. Kami bertiga lalu berangkat ke hotel itu. Aku bahkan lupa mengambil mobilku yang masih terparkir di tempat itu karena tidak bisa berpikir jernih beberapa hari ini. Kak Bima bertanya pada resepsionis dan mencari pelayan atau petugas resepsionis yang bernama Gina. Tapi memang tidak ada pelayan atau resepsionis yang bernama Gina, Pak, Bu, ucap resepsionis yang bernama Nina. Tapi 3 hari yang lalu, ada seorang pelayan bernama Gina, Mbak. Dia mengantarku ke kamar 1099. Jelasku pada Nina. Tapi tidak ada, Bu, dan pesanan kamar atas nama Pak Hadi Tama juga tidak ada 3 hari yang lalu. Jelas Nina lagi pada kami bertiga. Aku semakin tidak bisa berpikir. Kepalaku rasanya begitu pening. Kenapa bisa seperti ini? Tidak ada pesanan kamar atas nama Hadi Tama. Tidak ada pelayan yang bernama Gina. Bagaimana bisa seperti ini? "Mbak, tolong saya mau bicara dengan manajer hotel ini," kata Kak Niken yang juga terlihat kebingungan. Sambil terus mengusap punggungku, Kak Niken terus berusaha menenangkan aku. "Tenang dulu Sila, kita bisa lihat rekaman CCTV dulu. Kita pasti bisa tahu apa yang terjadi," ucapnya. Tak lama manajer hotel datang bersama Nina. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya manajer yang bernama Husain itu. "Begini Pak, saya dan adik saya butuh bantuan Bapak.
Adik saya dijebak oleh seseorang dan kamu butuh untuk melihat rekaman CCTV dari resepsionis ke arah kamar 1099 3 hari yang lalu. Jelas Kak Bima yang bicara sesopan mungkin pada manajer hotel ini. Mohon maaf Pak, tapi rekaman CCTV hanya untuk keperluan di hotel. Kami tidak bisa memperlihatkannya pada sembarangan orang atau pada siapapun yang ingin melihatnya. Kecuali Anda punya surat pengantar dari kepolisian atau dari pihak terkait. Saya permisi, ucap manajer itu dan langsung meninggalkan kami begitu saja. Tatapan kesal bisa aku lihat di mata Kak Bima yang ditujukan pada manajer hotel itu. Coba saja aku ini orang kaya dan berkuasa, dia tidak akan bicara seperti itu padaku. Kesal Kak Bima. Sudah Mas, kita pulang dulu. Kita cari jalan lain, atau kita ke rumah Hadi saja. Kita bisa bicara baik-baik padanya. Ujar Kak Niken yang langsung aku balas dengan anggukan kepala. Aku juga sangat merindukan Mika. Aku juga ingin melihatnya meski hanya dari jauh saja. Kami bertiga pun pergi ke rumah Mas Hadi. Alangkah terkejutnya saat aku turun dari mobil Kak Bima. Ada sebuah papan besar terpasang di pagar rumah yang aku bangun bersama dengan Mas Hadi. Rumah ini dijual, hubungi Yudhi 0899XXXXXXX. Tulisan itu terpampang sangat besar di depan pagar. Sila, rumah ini. Bukannya rumah ini kalian bangun berdua, kenapa Hadi menjualnya? Tanya Kak Bima yang terlihat kesal. Aku hanya diam, karena dalam surat perjanjian pranikah kami memang seperti itu, yang berkhianat akan meninggalkan semua yang kami miliki tanpa membawa apapun, bahkan akan kehilangan hak asuh Mika juga. Kak Niken langsung merangkulku dan memelukku. Sabar ya Sila, masih ada kami, ucapnya pelan. Aku tidak tahu dosa apa yang aku lakukan di kehidupan sebelumnya. Aku berusia 25 tahun dan selama itu hidupku benar-benar nyaris sempurna. Dalam satu malam semua berakhir, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bersama Kak Bima dan Kak Niken kembali ke rumah butuh waktu untukku bisa menenangkan diri karena apa yang sudah terjadi. Tapi saat kembali ke rumah masalah baru ternyata sudah menungguku. Aku lihat ayah dan juga ibu sedang duduk diam di sofa ruang tamu dengan beberapa barang di sebelah mereka. Ayah, ibu apa ini? Tanya Kak Bima yang melihat beberapa kardus yang ternyata saat dibuka berisi pakaian dari toko milik ayah. Toko ayah terbakar Bima, hanya ini yang bisa diselamatkan, jelas ibu sambil menangis. Dek, ya Tuhan, cobaan juga engkau berikan pada ayah hamba? Dosa apa yang sudah hamba lakukan di kehidupan yang lalu? Batinku sampai jatuh terduduk di lantai. Semua ini pasti gara-gara Sila, dia yang sudah membuat keluarga kita terkena kesialan, ucap ayahku. Hatiku hancur ketika ayah yang dulu sangat menyayangiku berkata seperti itu padaku. Aku akui ini memang kesalahanku. Aku yang begitu bodoh dan ceroboh sehingga membuat Mas Hadi menceraikanku, kehilangan hak asuh Mika, dan sekarang toko ayah terbakar. Semua itu pasti karena aku yang sudah melakukan dosa besar pada malam itu. Aku langsung bangkit berdiri dan berlari menuju kamarku. Aku mengemas semua barang-barangku dalam satu koper dan langsung membawanya keluar dari dalam kamar. Begitu melihat aku keluar dari kamar dengan koper besar yang aku tarik, Kak Niken langsung berlari menghampiriku. Sila, jangan seperti ini. Ayah hanya sedang emosi, kamu tidak boleh seperti ini. Ucap Kak Niken dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Meskipun dia kakak iparku, tapi Kak Niken sangat baik. Sejak dia pacaran dulu dengan Kak Bima, sikapnya padaku tidak pernah berubah, selalu menasehatiku dan selalu membela serta mendukungku. Dia memang wanita yang begitu baik dan sempurna. Tidak seperti aku yang sudah membuat malu suami dan juga keluargaku. Sudah Niken, biarkan saja dia pergi. Setidaknya kesialan juga akan ikut pergi dengannya.
Bentak ayah yang membuat hatiku rasanya teriris-iris. Ayah bicara apa? Tanya ibu Uang juga langsung berdiri dan mendekatiku. Sila, jangan pergi nak. Jangan dengarkan ayah MU, dia sedang emosi nak. Ucap ibu. Aku langsung memeluk ibu dengan sangat erat. Ibu, maaf karena Sila sudah membuat masalah yang begitu banyak untuk ayah dan ibu. Benar kata ayah bu, Sila ini memang yang membawa kesialan dan nasib buruk. Kalau Sila pergi kalian pasti tidak akan mengalami hal buruk lagi. Ucapku dan langsung berjalan dengan cepat keluar dari rumah ayah yang telah aku tinggali selama puluhan tahun. Rasanya sesak sekali melihat ibu dan Kak Niken menangis. Namun Kak Bima menahan mereka dan menganggukkan kepalanya padaku. Aku tahu Kak Bima seperti itu untuk mengisyaratkan semua akan baik-baik saja dan dia akan menjaga ayah, ibu dan Kak Niken. Aku langsung menghentikan sebuah taksi yang tiba-tiba saja lewat di depanku. Aku menaiki taksi itu, tempat yang aku pikirkan hanyalah rumah Karina, maksudku rumah kontrakan Karina. Dialah satu-satunya teman yang masih percaya padaku sampai saat ini setelah gosip yang menyebar dan Mas Hadi yang mengamuk di kantorku waktu itu. Beberapa menit kemudian, aku tiba di depan sebuah rumah yang berada di dalam gang yang lumayan lebar tapi hanya bisa dilewati satu arah mobil saja. Aku turun dari taksi dan membayar taksi itu. Supir taksi membantuku menurunkan koper lalu dia pergi. Ini sudah malam. Aku yakin Karina pasti ada di rumah. Sila, dipanggil seseorang dari belakang dengan sebuah kantong plastik kecil di tangannya. Hai Karin, ucapku sambil tersenyum tipis. Karuna lalu mengajakku masuk ke dalam rumahnya, dia ternyata baru saja membeli nasi goreng di depan gang. Dia juga tidak pandai memasak sepertiku. Dia terus melihat ke arah koper besar yang aku bawa. Kamu koper itu? Tanya Karina. Karin, apa boleh aku tinggal di sini sampai aku dapat pekerjaan baru? Tanyaku pada Karina. Wajah Karina tampak terkejut. Suami kamu benar-benar menceraikan MU? Tanya Karina dengan wajah yang begitu penasaran. Aku bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan Karina itu. Aku hanya mengangguk dengan cepat beberapa kali. Ya Tuhan, Sila, ucapnya dan langsung memelukku. Dia mengusap punggungku dengan lembut. Aku tidak bisa menahan air mataku yang menetes begitu saja mengingat Mas Hadi yang sudah menceraikanku. Sabar ya Sila, masih ada aku. Kamu bisa tinggal di sini sampai kapanpun kamu mau. Ucap Karina sambil memegang tanganku. Kamu sudah makan belum? Tanya Karina. Aku diam. Karena sebenarnya aku memang belum makan malam. Tapi Karina hanya membeli satu bungkus nasi goreng. Akan sangat tidak enak kalau aku juga ikut makan, yang ada dia tidak akan kenyang. Pasti belum ya? Ya sudah, kamu makan saja nasi goreng ini, aku akan masak mie rebus saja. Ucapnya sambil menyodorkan bungkusan nasi goreng ke arahku. Aku langsung menggelengkan kepalaku dengan cepat. Tidak usah, aku saja yang masak Mia. Terima kasih kamu sudah memperbolehkan aku tinggal di sini. Ucapku. Tidak apa-apa, kita kan teman, ucapnya sambil tersenyum. Aku bersyukur di saat semua orang menatapku dengan jijik dan tidak peduli, aku masih memiliki sahabat baik seperti Karina. Keesokan harinya, Karina akan berangkat kerja. Aku sudah menyiapkan sarapan untuknya meskipun hanya roti panggang dan segelas teh manis hangat. Sila, rencananya kamu mau melamar kerja di mana? Tanya Karina padaku. Kemarin saat dalam perjalanan kemari, aku lihat di butik dekat jalan raya itu ada lowongan kerja. Aku pikir aku akan melamar kerja di sana saja. Kalau di perusahaan advertising lagi, aku rasa tidak akan ada yang mau menerimaku karena aku sudah dipecat secara tidak hormat. Ucapku. Karina langsung berdiri dari kursinya dan menepuk bahuku pelan. Yang sabar ya,
Aku percaya kok sama kamu. Di sana juga tidak apa-apa. Kamu itu sangat cerdas dan cekatan. Dimanapun kamu bekerja, kamu selalu bisa mengembangkan karirmu dengan baik. Lagi pula apapun pekerjaannya yang penting halal, iya kan? Tanya Karina sambil tersenyum. Meskipun kalimat Karina itu begitu sederhana, tapi jujur saja, aku semakin bersemangat setelah mendengarnya. Aku dan Karina keluar rumah bersama. Saat kami keluar dan Karina mengunci pintu pagar, ada seorang wanita paruh baya menghampirinya. "Neng Karina, itu siapa?" Tanya ibu itu. "Oh, ini teman saya Bu RT. Mulai sekarang dia akan tinggal bersama saya di rumah kontrakan ini," jawab Karina dengan sopan. Aku juga tersenyum pada wanita yang ternyata adalah Bu RT. "Kalau mau tinggal lama, jangan lupa lapor RT ya," seru Bu RT. "Iya Bu, nanti malam kami akan lapor." "Permisi Bu," ucap Karina. Ibu RT itu hanya berdaham menanggapi perkataan Karina. Aku memang tidak seramah Karina. Aku rasa aku akan kesulitan memulai semua dari awal lagi. Aku adalah tipikal orang yang cenderung pendiam dan tidak suka menyapa orang yang tidak aku kenal dekat. Karena itu aku cukup nyaman bekerja lebih dari 5 tahun sebagai staf yang hanya bekerja di balik layar. Tapi aku juga tidak menyangka kalau karirku juga lumayan bagus sampai aku bisa menjadi pimpinan staf di kantor meskipun hanya bekerja di balik layar. Tapi semua itu sekarang hanya tinggal kenangan saja. Langkahku akhirnya tiba di depan sebuah toko pakaian yang sepertinya baru buka. Karena ada beberapa pegawai yang sedang menyapu, mengepel dan membereskan pakaian yang akan dipajang di etalase toko. Tapi tulisan yang terpajang di kaca masih ada. Tulisan mencari karyawan-karyawati. Aku menghirup nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. "Permisi, selamat pagi," ucapku dengan nada suara yang sedikit keras agar bisa terdengar oleh semua orang. "Selamat pagi, maaf kami masih beres-beres." Di depan juga masih close tulisannya. "Ada yang bisa kami bantu?" Tanya seorang karyawati yang memajang beberapa pakaian di etalase. "Maaf, saya melihat tulisan yang ada di depan toko kalau toko ini menerima lowongan." "Oh iya, kami butuh pelayan yang bisa melayani tamu. Kamu mau bekerja sebagai pelayan? Kalau mau, kamu akan ku antar menemui Pak Manajer?" Tanya perempuan cantik yang terlihat sangat ramah itu padaku. Tanpa menunggu, aku langsung menganggukkan kepalaku dengan cepat. "Iya, saya mau," ucapku dengan sangat yakin. "Ayo kalau begitu," diajak wanita itu yang langsung memintaku mengikutinya. Dengan cepat aku mengikuti wanita itu. Sambil berjalan melewati karyawan yang lain, aku berusaha untuk tersenyum dan bersikap seramah mungkin seperti yang diajarkan oleh Karina padaku. Kami sampai di depan sebuah pintu, dan wanita itu langsung mengetuk pintu itu yang di depannya tertulis manajer. "Permisi Pak Aldi, ini ada yang mau melamar kerja sebagai pelayan," ucap wanita itu. Aku sudah membayangkan manajer yang mempunyai wajah galak, kepala botak, dan perut buncit. Tapi ternyata manajer toko ini masih muda dan tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. "Siapa nama MU?" tanya wanita di depanku. "Sila, namaku Susilawati," jawabku dengan cepat. "Oke Prita, kamu bisa keluar sekarang," seru manajer itu. "Baik Pak," ucap wanita bernama Prita itu dan berbisik padaku sebelum keluar dari pintu. "Sukses ya," bisiknya sambil tersenyum. Aku langsung tersenyum, ternyata dia sangat baik. Aku senang meskipun aku mengalami hal-hal tidak baik beberapa waktu ini, tapi masih begitu banyak orang yang baik padaku. "Silahkan duduk," ujar Pak Aldi membuatku terkesiap dari lamunanku dan langsung duduk di kursi yang berada di depan meja kerja Pak Aldi. "Berikan padaku," seru Pak Aldi. "Hah, berikan apa?" tanyaku yang masih sangat gugup. "Memang apa tujuan MU kemari?" tanyanya dengan cepat.
Saya mau melamar kerja, Pak. Jawabku juga dengan cepat. Ya sudah, berikan surat lamaran kerjamu, jelasnya sambil mengerutkan alisnya. Oh, iya Pak, maaf. Ini, ucapku sambil menyerahkan surat lamaran kerjaku pada Pak Aldi. Selama Pak Aldi melihat surat lamaran kerjaku, aku melihat ruangannya. Dan di belakang kursinya ada sebuah nakas dan di atasnya ada foto dirinya dengan seorang wanita yang sangat cantik. Aku yakin itu kekasih atau malah istrinya. Dia pasti sangat sayang sekali pada wanita itu, sampai meletakkan foto mereka berdua di ruang kerja yang akan membuat semua orang bisa melihatnya. Aku jadi ingat, aku juga meletakkan fotoku, Mas Hadi dan Mika di meja kerjaku di kantor. Mika sayang, Mama sangat rindu Mika, lirihku dalam hati. Tidak ada CV, kamu tidak pernah punya pengalaman kerja sebelumnya? Tanya Pak Aldi padaku. Itu, sebenarnya ada Pak. Tapi saya dipecat secara tidak hormat, jadi. Kamu korupsi? Tanyanya begitu frontal. Aku langsung melambaikan kedua tanganku di depan wajahku. Tidak Pak, tidak, saya tidak korupsi, hanya saja masalah keluarga saya. Kamu selingkuh? Tanyanya lagi yang sepertinya begitu terus terang. Tidak Pak, tapi... Dan belum selesai aku menjawab pertanyaannya, Pak Aldi menutup berkas lamaran kerjaku dan melihatku dengan tatapan tegas. Sudahlah, itu masa lalu MU. Yang penting kamu punya niat bekerja dan juga semangat. Menjadi pelayan toko itu tidak mudah loh, akan banyak klien yang akan kita temui dengan berbagai macam sikap yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang penting kamu harus sabar dan terus berusaha mengerti apa yang diinginkan oleh para tamu uang datang. Mengerti? Tanya Pak Aldi. Jadi maksudnya saya diterima Pak? Tanyaku memastikan. Tentu saja, kamu bisa mulai bekerja sekarang. Sebentar ya, ucap Pak Aldi begitu ramah lalu berjalan ke arah sebuah lemari kecil yang ada di pojok ruangan ini. Aku melihat Pak Aldi mengambil sebuah bungkusan lalu berjalan ke arahku dan meletakkan bungkusan itu di atas meja, di depanku. Ini seragam MU, tampil yang menarik dan rapi ya. Penampilan yang baik juga akan menambah respek para pelanggan, ucap Pak Aldi. Aku langsung berdiri dan meraih seragam itu. Baik Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya permisi Pak, ucapku sambil setengah membungkuk lalu berbalik menuju ke arah pintu. Memang kamu tahu harus ganti baju dan bersiap di mana? Tanya Pak Aldi menghentikan langkahku. Aku langsung berbalik dan menjawab. Di toilet kan? Tanyaku. Ada sebuah ruang khusus untuk karyawan, di sana ada kamar ganti dan juga meja rias. Kamu bisa minta tolong Prita mengantarmu, dia karyawati paling bersahabat di sini. Ucap Pak Aldi dan aku langsung mengangguk paham. Iya Pak, terima kasih. Ucapku lalu keluar dari ruangan Pak Aldi. Aku mencari Prita, tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku lalu berusaha mencari sendiri ruangan uang dimaksud Pak Aldi, dan aku lihat ada sebuah pintu bertuliskan staff room. Pasti yang ini, gumamku lalu membuka pintu ruangan itu. Ternyata Prita ada di dalamnya. Selamat pagi, sapaku karena yang ada di dalamnya bukan hanya Prita tapi ada dua orang lainnya. Hai Sila, kamu diterima ya? Selamat bergabung ya, sini aku kenalkan sama yang lain. Ucap Prita lalu menggandeng tanganku dan membawaku ke arah wanita cantik berkacamata. Ini Lucy, dia kasir di toko ini. Lucy ini karyawan baru namanya Sila, ucap Prita. Hai, namaku Sila, ucapku sambil mengulurkan tanganku pada Lucy. Aku Lucy dan dia Desi. Kami sepupu. Selamat bergabung ya, semoga kamu bisa bertahan lebih dari sebulan. Tidak seperti yang lain yang sudah mengundurkan diri atau terpaksa dipecat sebelum gajian.
ucapnya lalu keluar bersama wanita yang bernama Desi. Aku jadi bingung apa maksud perkataannya tadi. Maksudnya gimana ya? Tanyaku pada Prita. Prita malah tersenyum aneh. Sudah, jangan didengar. Dia pasti hanya asal bicara. Ayo ganti baju dan bekerja, ucap Prita yang semakin membuatku penasaran. Aku sudah mulai akrab dengan karyawan uang lain. Mereka semua terlihat ramah dan baik, hanya Lucy dan Desi saja yang terlihat lebih pendiam. Mungkin mereka sebenarnya sama sepertiku, pendiam dan hanya fokus bekerja saja. Beberapa pelanggan hari ini juga sudah datang, dan kami melayani para konsumen dengan baik. Hari ini lumayan ramai ya, ucapku sambil merapikan pakaian yang baru saja dicoba oleh pelanggan tadi. Ini belum apa-apa, biasanya lebih ramai dari ini. Bahkan untuk makan siang saja, kita harus bergantian satu persatu, ucap Kak Prita. Pantas saja toko baju ini membutuhkan lebih dari 5 orang pelayan, ternyata memang sangat ramai. Semua pakaian yang ada di sini juga sangat bagus dan kualitasnya terbaik. Kenapa dulu aku tidak tahu toko baju ini ya? Tapi sayang tidak ada pakaian untuk anak-anak, jadi aku tidak bisa belikan satu untuk Mika. Saat aku dan Prita sedang membereskan pakaian yang masih berantakan di salah satu blok, terdengar suara Desi yang menyambut pelanggan yang datang. Selamat siang, selamat datang di Golden Boutique, ucap Desi. Aku bahkan baru menyadari kalau nama toko ini Golden Boutique. Otakku kenapa akhir-akhir ini sangat lambat loadingnya. Karena aku dan Kak Prita baru saja melayani pelanggan dan sedang membereskan pakaian, maka Dewi dan Lucy dan Kiki yang melayani pelanggan yang baru datang. Tapi Kiki tiba-tiba menghampiri Prita dan memasang wajah yang terlihat cemas saat akan bicara pada kami. Kak Prita, Kak Sila, itu tuan yang kemarin datang membawa model terkenal itu, sekarang dia datang lagi. Bagaimana ini? Tanya Kiki panik. Kiki memang yang paling muda di antara kami. Usianya baru 19 tahun, katanya dia baru saja lulus SMA 6 bulan lalu dan langsung bekerja di sini. Meskipun dia paling muda, tapi dia malah uang paling tinggi di antara kami yang bekerja di butik ini. Melihat Kiki panik, aku langsung melihat ke arah Prita. Memangnya kenapa dengan tuan itu? Tanyaku pada Prita. Karena tuan itu kamu bisa bekerja di sini. Kemarin dia datang dengan seorang model yang sangat sombong. Si Neneng salah ngambil ukuran baju buat dia, langsung dimaki-maki seenak jidatnya. Akhirnya Neneng mengundurkan diri karena Pak Aldi juga gak bisa berbuat banyak buat bela si Neneng. Soalnya tuan itu katanya CEO terkenal dan paling kaya di kota ini. Jelas Prita padaku. CEO terkenal dan paling kaya, siapa ya? Aku jadi penasaran. Dulu di perusahaan tempat aku bekerja yang lama dulu, hampir semua perusahaan lain pernah bekerja sama untuk iklan di sana. Apa aku mengenal orang itu ya? Aku langsung berdiri untuk melihat siapa sih tuan yang mereka bicarakan itu. Aku menoleh ke dekat kasir dan saat melihat siapa orang itu, aku kembali berjongkok dan kembali meraih pakaian yang akan kubereskan. Kenapa? Apa kamu mengenalnya? Tanya Prita. Tentu saja aku mengenalnya, tapi kurasa dia tidak mengenalku. Itu adalah Dev Hendrawan, CEO perusahaan multinasional. Aku ingat saat dia menjadi klien di perusahaanku, semua orang harus melakukan sanitasi setiap 15 menit sekali. Dan saat salah satu karyawan lupa untuk melakukannya, dia dipecat detik itu juga. Orang itu sangat menyeramkan, dia itu gila kebersihan. Aku langsung menggelengkan kepalaku dengan cepat. Tidak kenal, tapi sepertinya dia sangat menyeramkan. Tidak ada senyum di wajahnya, ucapku pada Prita dan Kiki. Bukan hanya tidak ada senyuman, tapi dia sama sekali tidak mau kita dekat-dekat dengannya, sambung Kiki. Apa ku bilang, dia itu penggila kebersihan, batinku.
Aku beri saran boleh tidak? Tanyaku pada Prita. Apa? Tanya Kiki dan Prita bersamaan. Sebaiknya masing-masing dari kita membawa hand sanitizer, lalu setiap 15 menit sekali kita pakai saat melayani pelanggan yang satu itu. Ucapku memberi saran pada Kiki dan juga Prita. Kenapa harus begitu? Itu pemborosan, ucap Kiki. Biar aku tanya Pak Aldi dulu, itu terdengar bagus, ucap Prita yang langsung menuju ke ruang manajer. Nah, kok malah pergi Kak Prita? Bagaimana ini? Aku takut bernasib sama seperti Neneng, gumam Kiki yang terlihat begitu panik. Aku dengar Kiki memang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ayahnya sedang sakit dan butuh biaya untuk pengobatan rutin, sedangkan ibunya hanya berjualan nasi uduk di rumah dan adiknya masih ada 3 lagi. Wajar kalau dia sangat takut kalau sampai apa yang terjadi pada Neneng terjadi padanya. Kak Sila, kakak saja yang kesana ya. Aku akan bereskan semua pakaian ini. Aku janji akan rapi sekali, ucap Kiki dengan tatapan memelas. Aku pun langsung mengangguk. Aku berdiri lalu berjalan ke arah meja yang memang tersedia banyak hand sanitizer karena kami memang menjualnya di toko ini. Aku membukanya dan menyemprotkannya di tanganku, lalu aku menyimpannya dalam saku rok yang aku pakai. Ukurannya yang minimalis memudahkan penyimpanannya memang. Aku menghirup nafas dalam sebelum menuju ke arah pelanggan yang sebenarnya sudah dilayani oleh Lucy dan juga Dewi. Ini butik terkenal itu kan? Kenapa para pelayannya gak bisa bahasa Inggris? Tanya model wanita itu pada Dewi dan Lucy yang hanya bisa menundukkan kepala mereka di depannya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan ramah sambil tersenyum. Aku fokus pada model wanita yang sering kulihat di beberapa iklan. Dia juga pernah menjadi klien di perusahaan tempatku bekerja dulu. Namanya Catherine. Dia sangat kebule-bulean. Dia bicara dengan menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hey, I want all the red dresses. Quickly remove all the red evening gowns. Perintahnya dan aku cukup mengerti kalau dia menginginkan kami mengeluarkan semua koleksi gaun di butik ini yang warnanya merah. Baik Nona, tunggu sebentar ya, dijawabku dengan sangat ramah. Aku langsung mendekati Lucy dan juga Dewi. Lucy, Dewi, kita harus keluarkan semua gaun yang berwarna merah, tapi sebelumnya kalian harus menyemprotkan hand sanitizer ini di tangan kalian. Ucapku pada Lucy dan Dewi sambil memberikan hand sanitizer yang ada di saku rokku pada mereka berdua. Desi lalu menyiapkan makanan kecil serta minuman untuk 3 orang tamu itu. Untuk Catherine, Dev dan satu lagi pria berbadan tinggi besar dengan kacamata hitam yang selalu berada tidak jauh di belakang Dev. Beberapa saat kemudian kami datang dengan beberapa gaun berwarna merah yang merupakan pakaian terbaik di toko ini. Ini beberapa pilihannya Nona, silahkan, ucap Lucy dengan ramah. Catherine langsung berdiri dan melihat gaun yang dipegang oleh Lucy. Kampungan, coba cari yang lain. Pekik Catherine membuat Lucy terhentak kaget. Sudah hampir setengah jam, dan semua pakaian yang kami tunjukkan pada Catherine semuanya dilempar ke lantai. Aku, Lucy dan Dewi harus dengan cepat memungut pakaian yang berada di lantai agar tidak kotor. Catherine langsung mendekat ke arah Dev. Berhenti di situ, seru Dev. Dek. Jantungku rasanya berdetak tak karuan. Aku seperti pernah mendengar suara itu tapi entah kapan dan di mana. Bagaimana ini? Kalau mereka sampai komplain habislah kita. Ucap Dewi yang sekarang wajahnya sudah sama paniknya dengan Kiki. Dev, tidak ada gaun yang bagus. Aku harus pergi menghadiri peluncuran produk baru dengan MU, tapi pakaiannya kampungan semua, keluh Catherine. Aku ingat kalau perusahaan Dev Hendrawan akan meluncurkan produk baru mereka, sebuah parfum yang begitu eksklusif. Maaf Nona, Tuan. Kami masih ada beberapa koleksi lagi, mohon tunggu sebentar.
Ucapku ramah pada mereka karena aku ingat ada beberapa gaun minim bahan yang belum kamu keluarkan. Kami takut kalau bukan itu yang mereka cari. Tapi kalau untuk produk parfum, kurasa pakaian seperti itulah yang cocok. Dari tadi kamu bicara, sebentar, kamu tahu tidak kami ini siapa? Sudahlah Dev, kita pergi saja dari sini. Biar mereka dapat rating rendah dan tidak laku. Ketus Catherine. Tunggu Catherine, baiklah keluarkan koleksi lainnya. Tapi kalau kali ini tidak bagus, kalian semua akan dipecat. Tegas Dev Hendrawan. Aku juga tidak berani melihat ke arahnya. Kami bertiga benar-benar menundukkan kepala kami. Rasanya mendengar suaranya saja, kami merasa sangat tertekan. Lucy dan Dewi bahkan sudah sangat gemetaran. Terlihat dari beberapa pakaian yang terjatuh saat mereka membawanya. Di dalam gudang, Dewi bahkan sudah menangis. Kenapa kita harus kedatangan tamu seperti mereka? Aku sudah bekerja selama 5 tahun, masak harus berakhir hari ini. Bagaimana ini? Tanya Dewi yang begitu panik. Anggap saja nasib sial kalau dipecat, ketus Lucy. Sementara mereka sedang bingung, aku sudah mengeluarkan beberapa pakaian yang tadi dibereskan oleh Prita. Ini dia, kita keluarkan yang ini saja, ucapku yakin. Mata Lucy langsung melotot. Kamu ini jangan bercanda dong Sila, gak tepat waktunya. Ini pakaian yang disiapkan untuk syuting film panas itu, kenapa malah dikeluarkan? Kalau sampai model wanita itu tersinggung bagaimana? Tanya Lucy yang terlihat kesal. Tidak Kak, tadi kita sudah keluarkan semua gaun yang sopan dan malah tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akan iklan parfum, gaun seperti ini cocok. Tahu apa kamu soal iklan? Tanya Lucy jutek padaku. Kalian di sini rupanya, aku sudah bicara pada Pak Aldi. Katanya lakukan seperti yang dikatakan oleh Sila, pegang masing-masing satu hand sanitizer lalu semprotkan ke tangan kalian setiap 15 menit. Ucap Prita yang sepertinya tergesa-gesa. Akhirnya Lucy mengalah karena Pak Aldi setuju dengan apa yang aku sarankan. Kami pun keluar dengan membawa beberapa gaun berwarna merah yang modelnya sedikit terbuka dengan belahan yang begitu tinggi atau dengan punggung yang begitu lebar bolongnya. Ini Nona, silahkan dilihat, ucap Prita yang sekarang ikut membantu kami melayani Dev dan juga Catherine. Catherine maju lalu meraih satu gaun dengan belahan begitu tinggi di sebelah kiri. Aku akan coba yang ini, ucapnya membuat kami bernafas lega. Saat Catherine pergi ke ruang ganti, Dev Hendrawan maju dan meraih salah satu gaun yang kami gantung di tempatnya. Dia meraih satu gaun yang begitu lebar bolongan di punggungnya. Kamu? Ucapnya menunjuk ke arahku. Aku dan ketiga teman kerjaku saling pandang. Saya Tuan, ucapku sambil menunjuk wajahku sendiri. Iya, kamu kemari, ucapnya. Aku melihat ketiga teman kerjaku sekali lagi kemudian perlahan mendekat ke arah Dev. Setelah jarak kami sekitar 1 meter aku pun berhenti. Dev melihatku dari ujung rambut sampai ujung kaki, membuatku sangat bingung. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku akan dimarahi karena membawa pakaian yang modelnya terbuka semua di depannya. Ikut aku ke ruang ganti, serunya lalu berbalik dan berjalan ke ruang ganti. Aku sangat bingung. Aku bahkan kembali melihat ke arah 3 teman kerjaku yang sepertinya juga sama bingungnya denganku. Karena aku tak kunjung melangkah, Dev kembali berbalik. Cepat! Bentaknya dan membuatku terkesiap dan berjalan dengan cepat mengikutinya. Sampai di salah satu ruang ganti, Dev meminta pengawalnya menunggu di luar dan memintaku masuk bersamanya. Pakai ini, perintahnya sambil melemparkan gaun yang dia bawa ke atas sofa. Tuan, tapi untuk apa? Cepat pakai atau semua teman kerjamu akan dipecat detik ini juga, tegasnya. Aku langsung meraih gaun itu dengan cepat, tentu saja aku tidak mau semua orang dipecat.
Aku bahkan baru bekerja sehari. Aku masuk ke salah satu ruang yang ada di dalam ruang ganti itu, sebuah ruangan yang lebih tertutup dan kecil. Aku memakai gaun itu, tapi rasanya sangat risih. Gaun ini terlalu terbuka, di belakangnya bahkan bisa memperlihatkan seluruh punggungku. Aku jadi ragu mau keluar dari ruangan ini. Cepat, kuhitung sampai 3, kalau tidak keluar juga maka semua teman kerjamu akan dipecat. 1, 2. Ceklek. Aku membuka pintu dan berjalan perlahan keluar dari kamar ganti. Aku tidak berani melihat ke arah Dev, takut salah lagi lalu dia main gertak mau pecat semua orang lagi. Tapi saat aku diam, aku juga tidak mendengar apa-apa. Aku semakin cemas, karena aku yakin Dev masih berdiri di depanku, tapi aku hanya berani melihat sepatunya. Berbalik, ucapnya kemudian membuatku terkejut hingga refleks melihat ke arah wajahnya. Wajahnya kenapa seperti itu? Wajahnya memerah. Cepat berbalik, bentaknya lagi dan aku pun langsung berbalik. Beberapa detik sampai aku menyadari kalau bagian punggungku terasa dingin dan benar saja, aku lupa kalau pakaian ini memang terbuka lebar di bagian punggung. Aku segera berbalik dan menundukkan kepalaku lagi. Simpan pakaian itu untuk MU, aku akan membayarnya, ucapnya lalu pergi meninggalkan ruang ganti. Aku bingung apa maksud orang itu ya. Aku lalu masuk kembali ke bilik ganti pakaian dan mengganti gaun itu dengan seragam kerjaku lagi. Begitu sampai di luar, Catrine dan juga Dev sudah tidak ada. Aku hanya melihat teman-teman kerjaku berkumpul di meja kasir. Apa yang terjadi? Mereka sudah pergi? Tanyaku penasaran. Iya Sila, dan Tuan Dev memborong semua pakaian tadi. Termasuk gaun yang kamu pegang itu. Dia bilang itu untuk MU karena sudah memilih gaun yang tepat untuk Nona Catrine. Ucap Rita dengan sangat senang. Aku masih terdiam dan melihat ke arah gaun yang aku pegang. Aku makin tidak mengerti, tapi sudahlah. Yang penting tidak ada satupun yang kena pecat hari ini. Dev Hendrawan POV. Akhirnya aku menemukannya. Wanita yang malam itu membuatku yakin kalau aku ini pria normal. Kukira tidak ada obat atau penawar untuk penyakit yang kuderita. Sebuah penyakit di mana aku tidak ingin siapapun menyentuhku selain ibuku dan juga orang yang memakai sarung tangan. Menurutku menyentuh kulit terbuka orang lain itu sangat menjijikan dan membuatku marah juga kesal yang begitu teramat sangat. Semua dokter sudah kudatangi juga psikiater. Sayangnya apapun cara pengobatan yang mereka lakukan tidak ada satupun yang selama ini berhasil. Dan di malam itu, beberapa hari yang lalu tanpa sengaja saat menghadiri pesta pernikahan adikku, Syafa Hendrawan. Seorang wanita dengan gaun merah yang jujur saja itu memang sangat terbuka, mengetuk pintu kamar hotel di mana aku menginap di Hotel Emerald. Saat aku membuka pintu, wanita yang wajahnya sudah merah dengan nafas memburu itu jatuh pingsan di pelukanku. Aku kira aku akan melempar wanita itu seperti wanita-wanita yang pura-pura pingsan atau terjatuh saat mendekatiku. Tapi ternyata tidak. Bahkan saat tanganku menyentuh punggungnya yang terbuka, rasanya hangat dan ada perasaan tenang tidak seperti saat menyentuh wanita lain. Flashback on. Aku pikir aku akan melemparnya ke lantai. Siapa wanita ini? Kenapa aku tidak merasa aneh atau jijik saat menyentuhnya? Tanyaku sambil bergumam. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.